Buka kitab kita dalam kitab Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Mari saya akan membaca ayat 21. Bapak Ibu Saudara semua, ayat 22 kita berganti-gantian. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan melakukannya. Hari ini Bapak Ibu, saya bagikan firman Tuhan, tetap beriman di dalam kesulitan. Tetap beriman di dalam kesulitan. Kita perhatikan di sini ayat demi ayat. Saya harap Bapak Ibu semua kita boleh mendengarnya dengan konsentrasi. Amin. Walaupun agak panjang sedikit khotbahnya nanti, sabarlah ya. Iya kan? Iya, biasa kalau marnonang kita kalau tahan 2 jam 10 jam kan? Apalagi mau menonton drakor, sampai begi kan? Tapi jangan pola gunaan di kita kan? Bertemu mamereng dok. Dabu kita mamereng masih haulan anak duri dohot duri semua kan? Teh burjunai si opai kan? Nah, itu. Tapi firman Tuhan, kadang-kala kita setengah jam aja udah mulai risau. Nah, tapi saya yakin kita selalu semangat untuk firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu, Bapak Ibu, itulah salah satu sumber kekuatan di dalam hidup kita. Firman Tuhan itu kita dengarkan, kita pelajari, kita teliti, kita taati, maka manfaatnya pastilah luar biasa. Tetap beriman di dalam kesulitan. Nah, ini kita lihat ini satu cerita dari seorang perempuan Syro-Fenisia. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir. Ya. Menyingkir artinya menarik diri. Ibaratnya ini ya retreat. Lagi tren di negara kita Bapak Ibu sekarang lagi retreat ya.
menteri-menteri, pejabat-pejabat, retreat. Untuk apa? Untuk menyatukan visi misi, memperlengkapi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, Yesus juga melakukan hal yang sama, ya. Menyingkir, pergilah ke daerah Tirus dan Sidon. Daerah Tirus dan Sidon, atau di Markus dikatakan Sirofenisia, merupakan daerah kafir, daerah yang menurut orang Israel adalah daerah yang tidak mungkin akan diberkati Tuhan. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anak-anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Biasanya Yesus bertemu dengan perempuan dengan dua cara. Yang pertama, perempuan itu datang sendiri kepada Yesus. Perempuan itu mencari Yesus. Ini contohnya perempuan Kanaan. Ada kalanya Yesus bertemu dengan perempuan karena Yesus ingin bertemu dengan perempuan itu. Contohnya adalah wanita Samaria, ya, Yohanes 4. Ketika Yesus pada siang-siang bolong dalam perjalanannya, ia sengaja bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Di ayat 7 dikatakan Yesus memulai percakapannya, pertemuannya dengan meminta air. "Berilah aku minum air sedikit." Jadi dua hal itu sama-sama penting, sama-sama perlu. Itu membuktikan juga bahwa hidup kita sebagai orang Kristen ada timbal balik. Tuhan mencari manusia, tetapi manusia juga mencari Tuhan. Amin. Bukan hanya Tuhan saja yang mencari kita. Betul, memang Tuhan mencari kita. Tetapi setelah Tuhan mencari kita, maka terjadilah iman. Iman di hati kita mengajar kita supaya kita pun mencari Dia, mencari kebenarannya, mencari kekudusannya, mencari kemuliaannya, mencari kerajaan. Apa yang dikatakan perempuan ini? "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Ini adalah doa seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Ini juga adalah doa kita setiap hari. Harus menjadi doa kita setiap hari. "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Selalu di dalam doa kita, kita mohon belas kasihan dari Tuhan untuk mengatasi persoalan, mengatasi masalah kita. Mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Anakku kerasukan setan. Setiap hari setan itu menyakiti dia. Sudah kubawa kemana-mana, sudah kubawa ke sana kemari, habis uangku, tetapi tidak ada faedahnya. Malahan setan itu semakin menyakiti anakku. Dia sangat menderita. Jadi setan di sini, Bapak Ibu Saudara, memiliki arti sebagai tokoh, sebagai pribadi. Setan punya dua arti. Yang pertama, setan itu adalah tokoh atau sebagai sosok, sebagai pribadi. Dialah yang menggoda Adam dan Hawa.
Tetapi setan juga bisa berupa watak, sifat, karakter. Maka setan itu kadangkala kalau dikatakan banyak setan di hatimu, bukan berarti setan yang betul-betul setan itu tinggal di hati kita, bukan. Tapi ada sifat, ada watak setan sebagai penuduh, pendakwa di dalam hati kita, yang membuat kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Kita lihat di sini doa dari perempuan, permohonan dari perempuan Kanaan ini luar biasa. Kita tidak tahu dari mana perempuan ini bisa mengenal Yesus. Padahal Yesus datang ke tanah asing, Yesus datang ke daerah asing untuk menyembunyikan dirinya, untuk menyingkir. Ada kalanya Yesus menyembunyikan diri, ada kalanya Yesus terang-terangan menunjukkan dirinya, menyatakan diri. Ada kalanya Yesus berusaha menghindari orang-orang. Ada kalanya waktunya sendiri, ada kalanya waktu untuk rame-rame. Begitu juga hidup kita Bapak Ibu. Ya, di dalam ibadah-ibadah kita, doa-doa kita pun ada kalanya kita beribadah bersama-sama rame-rame. Ada kalanya kita harus berdoa sendiri. Ada kalanya kita bergumul sendiri, tidak ada yang bisa menolong kita. Tidak ada yang dapat menolong kita. Tetapi kita tetap berdoa. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Perempuan ini mengenal Yesus. Tuhan anak Daud artinya perempuan ini melihat Yesus adalah Mesias. Anak Daud artinya bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat yang telah dijanjikan beribu-ribu tahun sebelumnya. Maka tidak salah alamat kalau perempuan ini datang kepada Yesus. Maka tidak salah alamat kalau perempuan ini datang memohon belas kasihan Yesus. Kadangkala Bapak Ibu kita bisa salah alamat minta tolong, kan? Betul kan? Seolah-olah mungkin seseorang itu bisa kita jadikan alamat minta tolong. Datanglah kita minta tolong. Rupa-rupanya kita salah alamat. Akhirnya terjadilah lagu si Ayu Ting Ting. Di mana? Aku harus mencari di mana, gitu ya? Karena apa? Udah salah alamat. Pergilah orang mencari pertolongan ke orang-orang pintar. Pergilah mencari pertolongan kepada suhu-suhu. Pergilah orang minta pertolongan kepada yang dianggap sebagai berkuasa atau memiliki kesaktian. Tetapi perempuan ini, ia tahu alamat yang benar. Ia tahu orang yang datang ke daerahnya, orang yang datang ke kotanya itu adalah Mesias anak Daud. Jadi maka rohani wanita ini, sekalipun dia bukan orang Israel, dia bukan orang Yahudi, tetapi dia melihat bahwa Yesus inilah Mesias Israel. Mungkin dia pernah mendengar, bisa saja. Tetapi ayat 23, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, terkadang kala hati kita hambar, jiwa kita tawar hati, pikiran kita menjadi bodoh apabila pertanyaan dan permintaan kita tidak dijawab. Kita mapakilalakan mulut asupku dongata manang sarajolma dan dihalusi hina.
Hal bodoh kita berpikir positif. Oh mungkin dia belum minum aqua gitu. Jadi dia nggak konsentrasi. Atau bisa saja oh mungkin lagi kurang harus ini sebagai pinggul kan. Nah terjemah masing-masing mungkin lagi tebal jadi nggak dengar dia. Bisa saja kan? Harus kita maklum. Tetapi Yesus tidak menjawab perempuan ini. Apa salah perempuan ini? Doanya benar. Sikapnya benar. Ia datang kepada Yesus. Ia menyembah Yesus. Teologinya benar. Yesus memang adalah Tuhan, adalah anak Daud, adalah Mesias. Tetapi kok Yesus tidak menjawab? Ya sering ini Bapak Ibu kita alami dalam doa kita. Kita minta Tuhan, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Lalu kita sadar sepertinya Tuhan tidak menjawab kita. Dalam Mazmur 22 juga ada mencatat, di manakah engkau Tuhan? Jawab aku Tuhan, aku mencarimu Tuhan pagi siang malam, aku mencarimu. Tetapi engkau tidak mendengarkan aku. Engkau tidak memperhatikan aku minta tolong. Yesus sama sekali tidak menjawabnya sepatah kata pun. Ya, apakah Yesus sombong? Tidak. Apakah Yesus tidak peduli? Tidak. Terus ada apa? Yesus mau menunjukkan satu hal yang hebat. Yesus mau memberikan satu contoh kepada murid-muridnya. Yesus mau memberikan satu gambaran sikap yang sejati dari seorang murid, dari seorang percaya lewat perempuan ini. Yesus mau menjadikan perempuan ini sebagai contoh yang akan dikenal di seluruh dunia. Itulah sebabnya Yesus diam. Sementara Yesus diam, Yesus punya rencana, punya sesuatu yang luar biasa. Lalu dikatakan di sini, murid-muridnya datang meminta kepadanya, suruhlah dia pergi. Suruhlah dia pergi. Ia mengikuti kita, ia berteriak-teriak. Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita tidak mau repot, tidak mau pusing, tidak mau mendengar kritikan. Manusia suka dipuji-puji, manusia suka sanjungan. Itu dalam hidup kita sering terjadi. Kita nggak mau terganggu dengan orang lain. Kita tidak mau tersita waktu kita, perhatian kita karena mengurusi orang lain. Itulah tabiat dari murid-murid mula-mula. Guru, usir dia. Ia mengikuti kita, ia teriak-teriak. Kita terganggu. Murid-murid itu nggak mau terganggu. Murid-murid itu hanya mementingkan dirinya sendiri. Murid-murid itu tidak peduli dengan wanita yang meminta tolong. Ini juga Bapak Ibu Saudara bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dalam pelayanan, dalam gereja, ini pun sering terjadi. Ketidakpedulian, ketidakacuhan, tidak mau repot dengan mengurusi keperluan orang lain. Suruhlah dia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Apa artinya ini? Tidak ada kepedulian dari murid-murid bertanya kepada Yesus. Yesus, ia memanggil-manggil kita. Kenapa Yesus tidak menjawabnya? Bukankah firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat,
Marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Dalam Matius 11 ayat 28. Tetapi kenapa ketika ada perempuan yang datang dengan iman, dengan sikap yang baik, Tuhan Yesus tidak menjawab, Tuhan Yesus tidak menggubris. Dan murid-murid itu tidak peduli. Lalu ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Memang benar, Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tuaka biru-biru nalilu nasian Bani Israelido Jesus jumolo pasahaton balita nauni. Kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, Yesus pertama sekali menyampaikan berita Injil, berita sukacita, berita kerajaan Allah. Lalu ke seluruh dunia, ke seluruh suku bangsa. Perempuan itu semakin mendekat, perempuan itu semakin nekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku. Bagaimana sikap kita ketika kita dalam kesulitan? Terkadang kala Tuhan sengaja membiarkan kita dalam kesulitan. Kadang-kala Tuhan membiarkan kita sengaja, Tuhan izinkan kita di dalam persoalan. Tetapi jangan kita berhenti untuk meminta pertolongan Tuhan. Jangan kita katakan, Tuhan gak mendengar lagi. Untuk apa aku lagi meminta tolong? Untuk apa lagi aku berdoa? Tuhan, tolonglah aku dengan sikap yang semakin mendekat dan menyembah Dia. Tuhan, tolonglah aku. Tetapi jawab Yesus, apa jawab Yesus? Tidak patut, tidak layak mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Loh, makin aneh, ngawur ya. Makin ngawur nampaknya jawaban Yesus ini. Kok sampai ke anjing? Ya. Kira-kira artinya adalah bahwa bagi orang Yahudi, bangsa-bangsa lain, suku-suku lain itu adalah suku yang najis. Ibarat anjing, suku yang najis, orang yang najis, orang yang tidak perlu ditolong apalagi didekati. Kira-kira begitu. Itu dalam konteks orang Yahudi. Maka seorang ayah, seorang ibu tidak mungkin mengambil roti yang seharusnya diberikan kepada anaknya, tetapi diberikan kepada anjing. Apa artinya? Memang benar banyak rahmat, banyak berkat padaku, kata Yesus. Banyak anugerah, banyak kasih karunia padaku. Tetapi itu semua kuberikan kepada orang Israel, kuberikan kepada orang Yahudi. Tak kuberikan kepadamu karena kamu bangsa lain, kamu suku lain, kamu suku yang najis. Ya, sampai segitunya luar biasa. Tetapi kata perempuan itu, benar Tuhan. Benar Tuhan. Tetapi anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Ada dua di sini hal iman yang nampak nyata dari perempuan ini. Yang pertama, dia sadari dirinya, memang dirinya adalah seorang yang tidak layak. Dia sadari dirinya sama seperti anjing, tidak layak di hadapan Tuhan.
Orang-orang zaman sekarang, kita zaman sekarang ini, wah, banyak sekali kita berbangga hati. Seringkali kita merasa layak, seringkali kita merasa bahwa kita itu sangat pantas di hadapan Tuhan. Mau kita pelayan-pelayan Tuhan, mau kita jemaat-jemaat, sering kita merasa pantas di hadapan Tuhan. Oh, sudah layak hidupku ini. Tetapi ketika kita berkata kita layak, kita pantas, justru kita di situ hancur di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Lukas 28 ayat 10 ada dua orang pergi ke bait suci untuk berdoa. Satu orang Farisi, jenggotnya panjang, jubahnya cantik, ya, kulitnya halus, pakaiannya bagus, dia datang berdoa di bait suci. Lalu di doanya itu dia katakan, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam hati, bayangkan di dalam hatinya dia berdoa, Tuhan dengar. Kita berdoa nggak perlu harus keluar suara. Kalau kita doa sendiri dalam hati pun Tuhan dengar. Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, katanya dalam hatinya. Karena aku adalah orang yang beribadah. Aku rajin memberi persepuluhan, 2 kali seminggu aku puasa. Persepuluhanku tak pernah lewat. Aku selalu berbuat baik. Aku bukan pezina, aku bukan peminum. Aku nggak seperti pemungut cukai itu. Ya. Ini menggambarkan sikap hidup orang Kristen, pelayan-pelayan Tuhan siapa saja yang merasa dirinya layak di hadapan Tuhan. Dengan segala ibadahnya, dengan segala kebaikannya, perbuatannya, dia merasa dia sudah layak di hadapan Tuhan. Apalagi kita ya, anak raja ya kan. Kita harus di hadapan Tuhan itu, kita anak raja, kita wah mulia. Kita ini anak raja. Sehingga kita lupa, memang kita anak raja, anak Yesus. Tapi kita lupa bahwa kita sungguh sebenarnya tidak layak di hadapan Dia. Tetapi pemungut cukai dikatakan dia berdiri jauh. Bahkan tidak berani dia menghadapkan mukanya ke langit. Melainkan dia tertunduk, lalu dipukulnya dadanya. Dia berdoa, Tuhan, Tuhan, kasihanilah aku orang yang sangat berdosa. Lalu kata firman Tuhan, siapakah dari 2 orang itu yang dibenarkan oleh Allah? Siapa Bapak Ibu? Siapa? Pemungut cukai. Orang yang dibenarkan di hadapan Allah bukanlah orang yang merasa layak. Bukanlah orang yang meninggikan diri, tetapi yang merendahkan diri. Yang merasa tidak layak, justru itu yang dilayakkan dan dibenarkan Tuhan. Maka saudara-saudara, kita diberkati hari ini karena Tuhan melayakkan kita. Kita diselamatkan karena Tuhan melayakkan kita. Kita diberi karunia karena Tuhan melayakkan kita, bukan karena perbuatanmu, bukan karena perbuatanku. Bukan karena persembahan kita, bukan. Bukan, itu semua nol. Ini yang pertama kita lihat. Benar Tuhan, namun disinilah luar biasa perempuan itu dikatakan. Namun anjing itu makan remah-remah. Tuhan, aku tidak mengharapkan berkat-Mu yang besar. Tuhan, aku tidak layak menerima anugerah-Mu yang teramat besar itu, yang sudah Kau sediakan bagi orang Israel, bagi anak-anak-Mu. Tuhan, aku cukup mendapat sedikit saja Tuhan. Remah-remah saja Tuhan. Berikanlah, jatuhkanlah. Saya sadar Tuhan, saya tidak layak terima berkat-Mu yang maha besar itu. Tapi Tuhan tolong.
Anjing pun makan remah-remah dari meja Tuhan. Tuhan berikan aku remah-remahnya. Sedikit saja Tuhan berikan aku berkat-Mu Tuhan. Kasihanilah aku Tuhan, tolonglah aku. Berikan aku sedikit saja dari berkat. Lalu apa kata Yesus? Maka Yesus menjawab. Di sini, inilah konklusinya, inilah kesimpulannya. Inilah alasan Yesus mengapa Yesus dari awal tidak menjawab perempuan itu. Yesus mau tunjukkan kepada murid-muridnya. Yesus mau umumkan ke seluruh dunia. Inilah iman yang sejati. Dalam kesulitan, dalam tekanan, diabaikan, tetap berseru, tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Bahkan dalam situasi yang tidak layak, ia meminta kepada Tuhan. Ia berani berdebat dengan Yesus. Sekalipun perempuan itu perempuan asing, perempuan yang najis, tetapi ia layak berdebat dengan Yesus, bersoal jawab, dan dia berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka Yesus berkata, "Hai ibu, hai ibu." Kalau dalam terjemahan yang lain, "Oh wanita, oh perempuan." Balgaro haporsiaum. Besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Hai ibu, besar imanmu. Adakah di antara kita yang ingin memiliki iman yang besar? Apakah saudara ingin memiliki iman yang besar? Tuhan, aku mau punya iman yang besar. Iman itu selalu disertai dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita sebagai orang tua yang beriman, ketika kita ingin anak kita sukses, tidak hanya kita doakan, betul? Kita kasih fasilitas yang bagus. Semampu kita merhui-hui peau. Luluk tuturuan. Semampu kita kasih fasilitas yang bagus. Sekolah yang bagus. Guru-guru yang bagus, betul ya? Sebagai orang tua yang beriman yang ingin anak-anak kita maju, sebagai pemuda-pemudi yang ingin mendapat pekerjaan, tidak cukup berdoa saja lalu diam, maka ia harus membuat lamaran sampai 100-200 biji. Tiap hari pergi ke sana, tiap hari bikin ke sana, tiap hari antarkan ke sana. Iman membuat kita aktif. Iman membuat kita bergerak. Iman membuat kita tekun, setia, pantang menyerah. Seperti wanita ini, karena imannya sekalipun dia dipermalukan di pandangan orang, sekalipun dia terhina di pandangan orang, tapi imannya tidak salah. Keluarga kita ingin bahagia. Tidak cukup hanya berdoa, Tuhan berikan kebahagiaan bagi kami, suami istri. Nggak ada itu. Nah, kita harus berbuat dalam keluarga, betul nggak? Saling memaafkan, saling mendoakan, saling mendukung. Kalau satu marah, yang lain marah lagi. Kalau satu berapi, siram lagi dengan minyak, terbakarlah indah. Betul kan? Tapi kalau ada api, siramlah dengan es. Gak cukup air, kalau bisa es, biar cepat sejuk. Iya. Karena apa? Kita sadar kita menikahi manusia. Kita bukan menikahi malaikat. Kita bukan menikahi mesin, robot, ya kan? Kalau robot Bapak Ibu itu otomatis.
Mungkin Bapak Ibu sering lihat ya robot kalau di bandara, kalau di kota-kota besar itu sudah banyak. Ada macam-macam minuman ini. Kita ambil uang, masukkan, kita pilih apa yang kita mau. Cet! Keluar dia. Berapa kembaliannya? Keluar lagi. Itu robot, otomatis. Apa yang kita inginkan, kita kasih uang, keluar dia punya barang. Banyak cerita seperti itu sama Tuhan, ya kan? Kita jadikan Tuhan itu seperti robot. Maunya Tuhan, apa yang kuminta itu Tuhan, itu yang Tuhan kasih. Padahal kita nggak tahu Tuhan punya rencana yang terbaik, terindah dalam hidup kita. Kalau Ayub nggak merasakan penderitaan yang luar biasa, takkan dia mendapat kemuliaan 2 kali lipat setelahnya. Betul? Kalau perempuan ini tidak merasakan penolakan di awalnya, maka imannya tidak terkenal ke seluruh dunia ini. Dicatat di dalam Alkitab, perempuan Kanaan, perempuan Syro-Fenisia. Maka wajar di keluarga kita, ya. Kadang ada ya sedikit perbantah-bantahan, salah paham. Wajar, karena apa? Kita manusia kan. Hari ini sebentar begini, besok sudah bisa berubah lagi. Hah? Tapi saya lihat memang kalau di GPMI Mulia semuanya adem ayem ya. Amin. Suami dan istri selalu rukun dalam Tuhan. Haleluya. Selalu sukacita. Iya, seberat apapun masalah, coba kita tertawakan masalah itu bersama-sama. Suami istri, pasti semua masalahnya selesai. Tapi masalahnya mau nggak kita tertawa? Kadang-kadang kita kan ya diam-diaman. Ada juga orang tahan diam-diaman sampai sebulan. Ya, ketawa semua itu pengalaman ini. Ya, suami istri diam-diaman sebulan. Iya. Padahal masalahnya itu tadi sebentar ya 5 menitnya itu. Tapi diam-diaman itu panjang kali sampai sebulan. Ya. Jadi kadang-kadang ya kan pura-pura lihat, pas dilihat pura-pura cuek ya kan. Padahal di hatinya, aduh ya. Ya. Nah, sangat merasakan semua ya. Pasti pernah kita semua merasakan itu ya. Tapi artinya Bapak Ibu itu karena kita menikah dengan manusia. Manusia itu bukan robot yang otomatis sesuai yang kita inginkan, dia mau, dia berikan, udah. Kita manusia, berubah-ubah. Kadang-kala begini, kadang-kala begitu. Ya, tapi di dalam Tuhan tidak salah alamat. Seperti perempuan Kanaan, perempuan Syro-Fenisia. Ketika dia benar-benar membutuhkan pertolongan, dia datang ke alamat yang tepat. Apapun masalah kalau kita datang kepada Yesus, masalah persoalan jasmani, persoalan rohani, persoalan apapun, kalau kita datang kepada Yesus, Yesus punya jawabannya semua. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru punya jawabannya semua. Sehingga Bapak Ibu Saudara, apapun kesulitan kita, kita bertanya sama Yesus, Tuhan, ini bedanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman ketika dia dapat masalah, penderitaan, persoalan, dia bertanya, Tuhan, mengapa persoalan ini, penderitaan ini datang kepadaku? Tetapi orang beriman, orang yang benar-benar percaya sama Yesus, ketika datang persoalan, penderitaan, masalah, dia nggak bertanya, Tuhan kenapa masalah ini kau timpakan padaku? Kenapa kau izinkan masalah ini Tuhan? Enggak, dia nggak percaya begitu. Tuhan, lewat masalah ini, lewat persoalan ini, Tuhan, apa yang engkau inginkan aku perbuat? Apa yang engkau kehendaki Tuhan untuk aku lakukan? Jadilah kita seperti Ayub. Ketika Ayub bertemu dengan Tuhan, terjawablah seluruh persoalannya. Maka Ayub dikatakan bertobat, ia menyesali dirinya. Sekalipun Ayub seorang yang sempurna, seorang yang benar, tidak ada cacat celanya.
Sampai 2 kali Allah memuji dia di surga. Tetapi dia tetap adalah seorang yang di hadapan Tuhan, dia tetap seorang yang lemah. Maka dalam pernyataannya, dia menyatakan dirinya, Tuhan apa salahku? Kenapa kau timpakan masalah ini kepadaku? Namun di akhirnya, dia bertobat, dia menyesali dirinya. Karena dia sadar bahwa Allah Tuhan itu maha kuasa. Lebih daripada segala kesulitan, lebih dari segala persoalan, lebih dari segala apa yang kita pikirkan. Tuhan punya pikiran dan rencana yang terbaik bagi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surga,